Tito Karnavian, Krisnamurti, berikan tanggapan. Ini ada seorang gadis yang dibawa ke pemimpinan kalian berdua dulu 2016, didakwa, dipidana dengan bukti CCTV rekayasa. Kalau kalian tidak percaya, tuntut saja saya, gitu loh. Biar kita buka-bukaan di pengadilan. Ini masalahnya ada anak gadis ini hancur masa depannya. Harusnya dia sudah berkeluarga, menikmati hidup, menikmati karirnya. Kalian diem saja. Kalian masih manusia nggak sih? Gitu loh. Ya, untuk menerdakwakan, ya, yang membuat Jessica terdakwa, dipidana sebagai pembunuh. Padahal jelas kamera 7 dan kamera 9, ya, dua kamera mahkota sudah direkayasa. Gitu. Kenapa kalian dua diam saja ini? Gitu. Tito Karnavian, Krisnamurti, berikan tanggapan. Ini ada seorang gadis yang dibawa ke pemimpinan kalian berdua dulu 2016, didakwa, dipidana dengan bukti CCTV rekayasa. Kalau kalian tidak percaya, tuntut saja saya, gitu loh. Biar kita buka-bukaan di pengadilan, gitu. Atau cara lain, ya kita bertemu, saya buktikan rekayasa itu, ya minimum 10, bahkan sudah dari chat juga, ya bukti chat ada 12 bukti sekarang saya memiliki, gitu loh. Kita bertemu dengan ahli lain yang independen. Kalian percaya, kalian tuntut itu Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto yang kalian pakai di 2016, gitu loh. Hukum universal mengatakan Anda yang membuang kotoran, yang Anda membersihkannya, Anda yang membuat kesalahan, ya Anda yang harus memperbaikinya. Kenapa Anda pakai saksi ahli yang menipu Anda, gitu loh, yang merekayasa video CCTV tersebut, gitu. Jangan diam aja, gitu loh. Ini masalahnya ada anak gadis ini hancur masa depannya. Harusnya dia sudah berkeluarga, menikmati hidup, menikmati karirnya. Kalian diem saja. Kalian masih manusia nggak sih? Gitu loh. Jangan diam aja. Ini kita manusia, bukan binatang yang dikurung itu. Gimana? Ini kok nggak ada responnya sih? Begitu juga dengan Jaksa Agung. Janganlah bersembunyi, Mahkamah Agung bersembunyi di balik inkrah lah, normatif lah, prosedural lah. Gitu loh. Ketiga hakim ini, ya, dan jaksa-jaksa penuntut menggunakan CCTV video yang sudah direkayasa Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Bagaimana nih solusinya? Harus cepat, gitu loh. Hari demi hari dijalani orang, dipidana, dipenjara dengan CCTV yang sudah direkayasa videonya. Kita manusia, Pak, punya nurani lah, bergerak, gitu loh. Selesaikan, jangan diam aja. Nanti kalau sudah pensiun, pergi ke podcast-podcast untuk menceritakan kesuksesannya. Pada saat berkuasa susah dijumpain. Minta waktu setengah jam, 1 jam aja susah sekali. Gitu loh. Ini legasi buruk di Indonesia. Bagaimana, ya, digital evidence dengan terang benderang secara nyata disajikan di persidangan dan sebagai fakta persidangan oleh para jaksa itu untuk menuntut Ardhito Muardi, Sugi Carvalho, Hari Wibowo, Wahyu Oktaviandi, Melanie Wuwung. Ya, kalian berenam mengaku salah, siap bertanggung jawab, gitu loh. Karena ini akan menjadi beban kalian seumur hidup kalian kalau kalian tidak mengakui, gitu. Kalian, saya yakin pada detik ini kalian sudah tahu ini rekayasa. Tapi kalian berdiam diri untuk cari aman, takut kehilangan kehidupan kalian, kan, kehilangan gaji kalian sebagai jaksa. Gitu loh. Kalau dibandingkan dengan apa yang dirasakan, ya, oleh Jessica selama 8 tahun ini di penjara, ya, dipidana karena kalian tuntut dengan video CCTV rekayasa, nggak ada apa-apanya itu kesusahan kalian itu. Jangan berdiam diri saja kau, Ardhito Muardi, kau ketua tim jaksa saat itu. Kalau nggak percaya kau bukti rekayasa ini, tuntut saya. Ayo kita jumpa di pengadilan biar saya buka-bukaan semua, biar dituntut media massa luar negeri. Betapa hancurnya kalian ketika kalian menuntut Jessica itu, ya. Kalau kalian nggak percaya, merasa terhina oleh YouTube saya ini, tuntut saya biar kita jumpa di pengadilan, kita buka itu BAP semua, kita bongkar, biar tahu rasa kalian. Saya sudah bilang di pengadilan, tapi kalian abaikan, ya. Kalian kupas jaksa-jaksa, kuliti saya tentang sumber TV, tidak ada surat tertulis, itu aja kalian ributin. Padahal jelas, saya terpaksa memakai bukti dari video dari TV dan YouTube, ya, 3 atau 4 TV dan 1 YouTube, itu karena tidak diberikan kopi dari legal copy oleh saksi ahli kalian, Muhammad Nuh Al-Azhar, penipu itu,
gitu. Penipu, rekayasa, manipulator itu, gitu loh. Itu kalian ributkan, ya. Saat itu bahkan ingin mengancam saya kalau tidak ada bukti tertulis, kalian mau buat saya jadi tersangka. Itu aja kalian besar-besarin. Ini nyata-nyata saksi ahli kalian, Muhammad Anwar Lazar merekayasa. Kalian diam, itu kan kalian munafik itu, mau menang-menangan, gitu loh. Padahal jelas analisis selain video yang dari TV dan YouTube, jelas saya katakan di analisis BAP saya itu ada reduksi frame, tempering, digital evidence tempering, gitu. Ya, tapi kalian abaikan. Ya, kalian jatuhkan kredibilitas saya, tanya sertifikat kursus segala macam, bahkan sertifikat laptop. Sekarang habislah kalian. Ya, dicari netizen lah kalian untuk bertanggung jawab. Kita tunjukkan bahwa saya, ya, di naskah keputusan Pengadilan Negeri, ya, Jakarta Pusat 2016, ya, ditulis di situ rekayasa. Coba saya buka. Nah, inilah di naskah itu penjelasan saya. Sudah ada ini. Dari 10, ini 25 frame, menjadi 10 di kamera 2, kamera 3 di kamera 17 itu kenapa seperti ini? Ya, nih kamera 17 25 frame, 1920, 1080. Ini dalam naskah keputusan, tapi diabaikan. Sementara kamera 2, kamera 3, 10, ukuran dimensi ya, resolusinya 960, 576, bahkan terus selanjutnya ini juga ada tuh. Pertanyaan, padahal pertanyaan poin 27, Muhammad Anwar Lazar, ini dia resolusi sebenarnya. Kenyataannya banyak video memiliki resolusi 960, 576. Sudah saya jelaskan, tapi diabaikan oleh kalian jaksa yang sok hebat, sok pintar. Gitu loh. Sudah saya jelaskan ini naskah ini. Putusan Pengadilan Negeri ini ada ini, kalian abaikan. Terus lanjut. Nih, melakukan metadata dibandingkan dengan video yang ahli dia melakukan perbedaan resolusi dimensi, laju frame, bahkan kompresi 2 kali, sudah AVI, MP4 lagi, 2 kali dikompres oleh Muhammad Anwar Lazar untuk makin memperburuk, ya, lewat transcodingnya itu. Ya, setelah dia turunkan, dia format lagi ulang, terjadi 2 kali kompresi. Bahwa kesimpulannya ahli ada tempering, walaupun ini harusnya A, ya kan, tempering bukan E. Bahwa ada pengurangan dimensi, resolusi, laju frame, dan kompresi 2 kali. Bahwa menurut ahli video yang ada sudah direkayasa. Ini, coba. Sudah saya bilang, ini tulisan di keputusan. Ya, kalau kalian dulu terhina atau apa sama saya, ini sudah ada ini direkayasa. Saya ditulis dalam naskah ini kesaksian saya. Harusnya tuntut aja saya saat itu. Berarti saat itu kalian sudah tahu kan itu video direkayasa. Hai para jaksa. Inilah kesaksian saya ditulis dalam naskah keputusan Binsar Gultom Partai Tulus Utapea dan Kisworo. Sudah ada rekayasa. Tapi jaksa kalian abaikan itu semua. Kalian ingin menang-menangan. Sekarang ketahuanlah dibongkar habis. Saya bongkar habis itu CCTV itu. Saya bedah BAP lembar demi lembar. Saya bandingkan lagi dengan BAP Muhammad Nu, antara BAP Muhammad Nu dengan Christopher. Makin terbongkarlah rekayasa ini. Makin malu lah kalian. Gitu deh. Dan kalian berdiam diri. Ya, menunggu ini pudar. Tidak akan pudar. Ini kasus ini. Sampai kalian mengaku salah dan siap bertanggung jawab. Ya. Ardi Tomuardi, Anda terutama. Ya. Anda sekarang itu kepala apa itu? Apitsus atau Apidum Jaksaan Tinggi Jawa Timur. Jangan berdiam diri Anda, mengaku salah dan siap bertanggung jawab. Karena dibandingkan dengan kehidupan Jessica 8 tahun ini yang sudah tersiksa di penjara akibat tuntutan kalian berdasarkan video rekayasa, ya, itu kehidupan kalian itu, ya, kalaupun kalian dipecat itu nggak ada artinya itu dibandingkan apa, ya, kepedihan yang dialami oleh keluarga Jessica, ya. Inilah kalian. Sandi Handika, Sugi Karpalo, Mailani Wubung, Wahyu Oktaviandi, Hari Bowo. Keenam jaksa kalian tampil ke depan, minta maaf, mengaku salah, dan siap bertanggung jawab. Jangan diam aja kayak pengecut kalian semua. Gitu loh. Kalau kalian nggak terima, tuntut saya di pengadilan, biar kita bongkar ini semua. Biar diliput semua. Ya, bagaimana bobroknya pekerjaan kalian saat itu. Gitu. Kan sudah saya tunjukkan. Bahkan di naskah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun sudah ada tulisan kutipan yang saya ketika saya maju di persidangan. Perbedaan resolusi frame, dimensi, laju frame, kompresi 2 kali. Ya. Bahkan direkayasa. Ini ada tulisan. Bahwa menurut ahli video yang ada di Cafe Olivier, direkayasa. Sudah disimpulkan di naskah ini. Ya, kesaksian saya. Tapi tidak kalian dengar, hai para jaksa. Ditipu bulat-bulat kalian. Kalau saya masih positif thinkingnya, optimis sedikit lah. Kalian tidak tahu dan tidak berkomplot dengan Muhammad Anwar Lazar dan Christopher Harimanrianto. Meskipun 16 Agustus, ya, 10 Agustus ya, Muhammad Nu maju dan Christopher
9 Agustus kalian Sandi Andika, Ribo, dan Wahyu Oktaviandi ada fotonya, kalian sudah koordinasi gitu loh. Jadi walaupun saya optimis, orang-orang bisa meragukan, kalian tidak tahu bahwa video itu sudah direkayasa dan kalian diam. Untuk apa? Menang-menangan supaya naik karir kalian. Di CV kalian pasti ada, wah, jaksa penuntut Jessica, padahal semua rekayasa. Untuk apa menang dengan bukti curang? Menang curang itu. Gitu. Ya. Inilah parahnya. Hakim Agung juga diam. Ini loh Pak Hakim Agung, Ketua Mahkamah Agung. Kalau Anda belum yakin, ayo kita ketemu, gitu loh. Sama-sama rakyatnya kita, rakyat Indonesia. Apa salahnya ketemu dengan saya, meskipun Anda jabatannya tinggi di atas sana. Suatu saat juga pensiun juga jadi manusia biasa seperti saya. Gitu loh. Kenapa nggak kasih waktu saya setengah jam? 1 jam saya beberkan semua kepada Kapolri juga, Jaksa Agung. Kalian-kalian juga nanti pensiun juga. Seperti saya, masyarakat biasa, rakyat biasa. Jangan karena sedang berkuasa, susah kali ditemuin untuk kebenaran di Republik ini. Padahal ini udah nyata-nyata peradilan paling sesat yang ada di muka bumi ini. Tolonglah Pak, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Kapolri, sediakan waktu untuk melihat ya ketidakadilan di Republik ini yang terjadi untuk seorang Jessica Kumala Wongso, seorang gadis yang dirampas kehidupannya, masa depannya. Ya, seharusnya dia sudah berkarir, punya anak, berkeluarga, menikmati hidup. Dirampas begitu saja oleh hukum di Indonesia yang sesat ini. Gitu. Dan semua bungkam, para jaksa juga tidak mengaku salah, bertanggung jawab. Hakim juga diam. Ya. Bingung saya. Mau melapor kemana, lapor ke presiden pun gak ada tanggapan. Ya kalau begini hukum di Indonesia ini ya bisa bubar negara ini. Karena tidak ada lagi kepercayaan terhadap peradilan. Bagaimana bukti video CCTV yang sudah direkayasa menjadi bahan tuntutan, bahkan rujukan bagi semua ahli, saksi fakta, penuntutan, keputusan juga oleh hakim. Parah sekali ini. Teriak begini aja mereka nggak ada yang dengar. Apalagi kalau sopan-sopan, lemah lembut. Lucu sekali ini. Oke lah pemirsa ya. Tadi sudah saya tunjukkan ya analisis saya ketika di persidangan. Itu dicatat dalam naskah keputusan dan diabaikan. Bahkan para jaksa cuma fokus ya mendiskreditkan saya dengan apa namanya video yang dari TV. Padahal itu cuma satu bagian aja dari analisis saya ketika di persidangan. Dan mereka mau mengancam saya kalau tidak ada bukti surat tertulis permintaan resmi ke surat ke TV, mau diancam saya gitu loh. Ya itulah munafiknya mereka itu. Ketika sudah tahu sekarang sisi video itu direkayasa oleh Kombes Pol Muhammad Anwar Lazar dan Christopher Harimanrianto, mereka diam, pengecut semua, gitu. Tidak mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab. Sedih kali rasanya. Ya, kok bisa seperti ini wajah peradilan di Indonesia? Ya, ya. Dan ini pemirsa ada satu video di mana Hakim Partahi Tulus Hutapea membacakan apanya ya tentang CCTV. Ya kalau nanti terbukti itu saksi ahlinya yang sudah disumpah itu, ya kalau saksi palsu, ya kalau bisa dibuktikan itu, ya pakai pasal KUHP 242. Jadi beres mereka cuci tangan, selesai masalah. Kalau ini ada masalah kesaksian palsu, kan dia udah disumpah. Ya buktikan aja. Pakai pasal 242, kesaksian palsu 7 tahun. Enak ya kerjaan gitu ya. Kalau kita kerjaan salah langsung banyak konsekuensinya. Kalau orang ini enak kerjanya. Ya kan kalau salah ya tutut aja dia. Kami kan nggak tahu. Gitu. Tutut aja dia saksi palsu 7 tahun. Orang disuruh bersihkan apa kesalahannya, membenarkan kesalahan mereka. Harusnya kalian sebagai manusia ya, kalian para 3 hakim ini kan manusia juga punya keluarga, ya, anak, cucu, apalah itu ponakan dan lain-lain. Ya, coba kalian berpikir sedikit ya. Kalau Jessica ini adalah darah daging kalian, apakah kalian masih bersembunyi di alasan prosedural normatif, inkrah 15 hakim sudah tanpa dissenting opinion? Apakah masih berpikir begitu? Tentu kalian masih manusia, berpikirlah dengan manusia. Ada nurani, conscience, kasih sayang, cinta kasih. Gitu. Jangan bersembunyi di balik seluk-beluk hukum itu. Gitu loh. Saya yakin kalian bertiga sudah paham itu video itu direkayasa. Kalau tidak paham, tonton Baliga Academy. Di situ saya kupas semua. Gitu. Dan semua netizen pasti sudah paham sekarang video ya, 1 miliar % direkayasa. Itulah Partai Tulus Hutapea dan Kisworo ya, dan siapa ini? Insar Gultum ya. Itulah sudah direkayasa dan kalian diam. Janganlah bersembunyi di balik ini. Bertobatlah kalian ya, ya. Minta ampun sama Tuhan ya, karena kalian telah memutuskan
Ya, pidana Jessica 20 tahun, tetapi dasarnya adalah video CCTV yang sudah direkayasa Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Yang kalian bangga-banggakan itu dengan kursus internasional sertifikat software CIA, FBI in Hollywood, Bollywood. Itulah. Ditipu mentah-mentah kalian, ditipu bulat-bulat kalian, dan kalian diam saja. Harusnya kalau kalian masih punya berpikir logis, kalian tuntut itu manusia, kedua manusia itu, penipu perekayasa itu, ya kan? Nah inilah pemirsa saya putarkan ya, nah, tuh videonya. Ya ingin cuci tangan lah. Kalau nanti ada apa? Ini kan udah disumpah. Pakai aja pasal 24 KUHP, 242 KUHP kalian buktikan. Enak, ya kan? Mereka yang buat kesalahan, orang lain harus membenarkan. Enak kali ya kayak gitu ya kerja ya. Kalau awak kerja dulu sama mama awak ya kan, di kampung waktu mangobak ya kan. Kalau salah awak disuruh ulangi, ya kan? Kan kayak gitu pekerjaan di dunia ini. Kalau kita yang membuat kesalahan, ya kita yang membenarkan. Kita yang mengkoreksi. Kalau mereka enggak, mereka ini, ya kau yang koreksi kan. Kalau kau buktikan dia apa? Saksi palsu. Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Itu bukan hanya saksi palsu, itu rekayasa, itu penipuan. Perusahaan alat bukti digital. Coba kita putarkan ya. Menimbang bahwa demikian juga mengenai rekaman CCTV yang dipersoalkan oleh penasihat hukum terdakwa tidak layak dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan ini, majelis hakim berpendapat bahwa CCTV yang ada di Cafe Oliver bukan sengaja diperuntukkan untuk kasus dalam perkara ini, akan tetapi secara umum sebelumnya telah terpasang di tempat tersebut yang bisa memantau setiap kejadian yang terjadi di lingkungan Cafe Oliver, sehingga CCTV tersebut tidak harus dibuat sendiri oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan menyangkut adanya dugaan telah terjadi tempering atau penyisipan pada video maupun pada gambar dalam CCTV tersebut, para ahli digital tersebut telah disumpah di persidangan. Jika penasihat hukum terdakwa mampu di kemudian hari membuktikan ada kebohongan atas pendapat para ahli tersebut, dapat menggunakan sarana hukum sesuai ketentuan pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu. Menimbang. Itulah. Jadi jika penasihat hukum terdakwa mampu di kemudian hari membuktikan ada kebohongan atas pendapat para ahli tersebut, maksudnya si penipu Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto itu dapat menggunakan sarana hukum sesuai pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu. Enak ya. Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto bukan hanya memberikan keterangan palsu, nyata-nyata merusak barang bukti digital, ya, khususnya kamera 9 dan kamera 7, dan itu rekayasa. Sudah jauh-jauh hari dikerjakan mereka sebelum mereka dua ini maju, ya. Nah, di bawah pengawasan Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian, ya, komandannya langsung, ya, komandannya Muhammad Noor Al-Azhar dan siapa? Christopher Harimanrianto, Direktur Reskrimum 2016, Krisnamurti, di bawah komando kedua orang itu terjadi rekayasa ini. Tidak mungkin perusahaan alat bukti digital itu ya, downscaling terus mengedit pergerakan itu dilakukan tanpa perencanaan. Misalnya dilakukan di persidangan itu saja kan nggak mungkin, perlu waktu untuk ngedit kan, ya, untuk transcoding, untuk mengubah, menurunkan dan apa itu resolusi itu kan jauh hari, itu bisa mungkin 1-2 bulan sebelumnya sudah rekayasa itu dirancang. Dan ingat, rekayasa itu butuh narasi, penulis skenario. Siapakah penulis skenario tersebut untuk mengarang cerita narasi-narasi itu? Jadi ini sudah perencanaan, makanya saya bilang rekayasa ini sudah well structured, well organized, sudah sangat terstruktur dengan baik, sangat terorganisir gitu loh. Karena direncanakan jauh-jauh sebelumnya. Ngedit butuh waktu, menulis skenario, karangan, narasi itu perlu waktu gitu loh. Jadi dia bukan hanya keterangan palsu saja 242 KUHP gitu loh. Dan saya lihat di sini kayak mau cuci tangan aja para hakim ini ya kan. Kalau kalian nanti apa terbukti ini ya udah kalian tuntut aja, kalian buktikan pakai pasal 242 KUHP. Kita itu manusia. Hakim Partahi, Tulus Utapea, Kisworo, dan apa ini si apa Binsar Gultum. Kita itu manusia. Pakailah your conscience, nuranimu, ya, rasa cinta kasihmu kepada sesama manusia. Saya pikir kalian pernah lah diajarkan orang tua tentang cinta kasih. Ya, kalian pikirkanlah itu. Jangan bersembunyi di balik hukum-hukum normatif buatan manusia. Gitu. Pakailah itu, kemanusiaan itu untuk sekarang maju, tampil ke depan, mengaku salah, ya, koreksi. Daripada nunggu ini dosa ini akan kalian tanggung sampai kalian check out dari dunia ini. Gitu. Kalau kalian nggak percaya, waduh, nggak tahu lagi saya ngomong ya. Itu sudah di BAP, metadatanya Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher, dan kalian sudah tulis juga di naskah keputusan kalian itu. Menurut saya sih direkayasa, resolusi frame, reduksi resolusi frame, raju frame, bahkan kompresi 2 kali, ya, dari AVI ke MP4 untuk apa? Gitu loh. Ya, kalian sekarang ya terserah kalian sih. Tetapi jejak digital kalian akan dilihat oleh anak cucu kalian.
gitu loh. Lebih baik diselesaikan sekarang supaya semua selesai, gitu loh. Ya kalau kalian benar-benar ditipu oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto dan tidak terlibat dengan rekayasa ini, apa susahnya? Gitu loh. Mengaku aja kami memang buta secara digital tentang rekayasa itu. Kami telah terlalu percaya oleh saksi ahli digital forensik dari ini seorang Kombes Pol saat itu AKBP Muhammad Noel Azhar yang sudah disumpah. Kami nggak tahu ternyata dia menipu, kan gitu aja minta maaf ke publik, ya kan? Terus kalian lakukan lah bagaimana untuk penyelesaiannya. Masa kalian membuang kotoran, orang lain yang membersihkan? Kalian membuat kesalahan, orang lain yang mengkoreksi, membenarkan? Ya nggak benar lah itu, ya kan? Kalau dulu kalian di kampung suruh mangobak, ada kesalahan, orang tua pasti kalian yang disuruh membenarkan. Misalnya mangobaknya ada rumputnya masih, ada duri-duri masih ada, kan disuruh ulangi sama orang tua kalian ketika mangobak. Itulah itu hukum alam, itu hukum universal, begitulah. Ya, siapa yang melakukan kesalahan ya dia yang harus memperbaikinya, bukan disuruh orang lain untuk memperbaiki anak-anak itu. Selesaikan ini secepatnya daripada terus nanti panjang video ini saya kupas terus tentang kalian semua para hakim jaksa dan para ini kedua penipu rekayasa Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto. Saya masih percaya ya para hakim ini adalah orang-orang yang ditipu, korban penipuan dari Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto, karena kalian memang old school, generasi tua yang tidak terlalu paham tentang bagaimana rekayasa video digital itu dilakukan. Itu pasti publik juga bisa memaafkan kalau kalian benar-benar meminta maaf dan mempertanggungjawabkan. Ya, tinggal ya kan memang ya old school ya. Ya orang tua saya juga, usia orang tua saya juga tidak paham seperti kalian tentang dunia digital seperti ini. Tetapi sekarang adalah bagaimana kalian mau maju ke depan, kalian bertiga, ya minta maaf, bertanggung jawab lah, entah konsekuensi apapun secara apa hukum atau apa. Yang penting kan kalian minta maaf dulu, selesaikan daripada kalian bawa ini ya kesalahan ini, dosa ini sampai kalian check out dari dunia ini. Apa nggak memalukan ini? Lebih baik kalian selesaikan sekarang. Ya, pahit sebentar, tetapi kalian bisa plong, bisa tidur nyenyak. Ya kan? Karena kalau kalian tanyakan saya, kalian tuntut saya, malah semakin saya buka nanti metadata itu, di BAP itu saya bongkar malah semua di pengadilan. Makin malu lah kalian. Gitu loh. Bahwa kalian semakin di apalah nanti dikupas oleh media massa nasional dan internasional. Saya bongkar lah semua. Bahkan nanti dibuat lagi Netflix jilid 2, 3, 5 untuk menertawakan. Ya kan? Lebih baik kalian selesaikan ya. Partai Tulus Utapea, Kisworo, dan apa, dan Binsar Gultum. Ya kalian old school, pasti kalian ya saya optimis, positive thinking kalian ditipu. Selesaikanlah ini, bapak-bapak hakim bertiga, tidak ada orang yang tidak pernah salah. Apalagi kalau kalian hanyalah korban penipuan Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto. Lebih baik berbesar jiwa, ya mengakui semua kesalahan itu. Gitu. Karena apa? Jangankan di institusi kalian, di universitas aja pernah saya baca, universitas besar, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Ada seorang yang sudah profesor atau doktornya plagiat pun disertasinya dicabutnya sama dia, sama universitas tersebut. Gitu. Itulah kesalahan itu. Setiap institusi punya kesalahan, oknumnya kan. Bukan institusi yang salah, oknumnya yang salah gitu loh. Oke, sekian dulu pemirsa ya. Semoga kata-kata yang keras saya ini didengar ya. Karena kalau kata terlalu halus nggak didengar di Republik ini. Kita harus agak keras gitu. Ya, kalau pelan-pelan lembek-lembek nggak didengar gitu loh, keras-keras aja nggak didengar, apalagi kita lembek-lembek, ya kan? Ya, semoga lah mereka dengar sampai nggak bisa tidur mempertimbangkan omongan saya. Aduh, pahit kali omongan dari ini ya. Ya, ya bebe nih, ale toh deh. Gitu. Ya, memang tajam mulutnya itu. Ya, tapi memang benar gitu. Saya kalau nggak bidang saya sedikitnya saya ngomong. Cuma khusus masalah ini aja nih. Image sama video ini karena saya terlanjur bahasa mengetahuinya, ya sudah saya bersuara, kecuali saya dulu nggak terlibat ya tidur nyenyak lah saya sekarang kan. Ya, tapi kan melihat seseorang yang dirampas masa mudanya yang sudah 8 tahun, seharusnya dia punya kehidupan yang sudah banyak ya, dirampas 8 tahun ini. Ya sebagai manusia tolonglah Pak. Ya, memohonlah saya sekarang ini. Tadi emosi, sekarang saya memohon. Pak Binsar Gultum, Pak Tulus Utapea ya. Ya sebagai orang Batak lah ini ya, saya KKN dulu dikit. Ya, selesaikan Mak. Pasai mau tutason. Serep Maroham, selesaikanlah ini. Mengaku salah lebih baik daripada berkembang. Jangan. Ya. Kalau kalian berdua sudah mengakui, ya ini masalah akan cepat selesai. Wajah peradilan di Indonesia akan bangkit lagi. Asalkan manusia-manusia picik, ya, manipulator seperti Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto itu dihapus dari Republik ini. Gitu.